Selamat datang. Ini adalah tampilan dari desain baut 3 dimensi yang telah saya render menggunakan program AutoCAD. Saya akan membahas bagaimana proses pembuatannya. Langsung saja. Saya akan membuat dari template kosong di sini. Lalu saya matikan dulu grid-nya atau tekan F7 pada keyboard. Lalu saya akan mengganti unit, ketik UN, lalu enter. Saya ganti unit atau satuannya menjadi milimeter dan presisinya saya buat 0,0. Oke. Langkah pertama, saya ubah view-nya di sini menjadi isometrik. Saya klik tombol home di sini, atau jika Anda susah, Anda cari di sudut sini. Saya ganti SW isometrik dan tampilannya saya buat perspektif. Di sini saya akan menggunakan dua viewport untuk mempermudah modeling nantinya. Saya klik di sini. Saya pilih dua viewport vertikal. Yang di sini saya buat konseptual, yang di sebelah kiri saya biarkan wireframe. Lalu langkah pertama, saya membuat silinder. CYL enter. Saya klik di sini. Nah, di sini saya mau diameter, maka saya akan masuk ke menu diameter di sini. Saya ketik D, enter, lalu kita tentukan diameternya. Saya buat diameternya 10, enter, lalu tingginya setinggi 50, enter. Lalu selanjutnya saya akan membuat helix untuk alur ulirnya. Ketik helix, enter. Lalu center point-nya saya letak di sini. Radiusnya karena tadi diameter 10, maka radiusnya saya buat 5 supaya sama dengan tabungnya. Lalu top radiusnya saya juga buat 5. Selanjutnya kita tentukan tingginya. Namun jika kita tentukan tingginya, maka ulirnya terlihat lebih renggang, sehingga saya tentukan di sini turn height-nya, artinya tinggi satu putaran. Di sini saya masuk menu tinggi satu putaran dengan mengetik tombol H di sini. H, enter. Lalu tinggi satu putaran saya buat 3 mili. Lalu tinggi helixnya saya buat setinggi tabung ini. Saya klik di top tabung ini. Lalu saya akan membuat kepala bautnya dengan menggunakan segi banyak beraturan. Komennya polygon, POL, enter. Saya buat segi 6 karena di sini kepala bautnya berupa heksagon, jadi ada 6 sisinya. Enter. Lalu senternya saya letak di center dari tabung yang tadi. Jika Anda kesulitan mencarinya, Anda ketik CEN. Nah, saya klik hingga muncul snap hijau seperti di tengah ini. Lalu pilihannya saya menggunakan sirkum supaya mudah menentukan ukuran kepala baut sesuai kunci standar yang sering kita pakai. Di sini saya akan menggunakan kunci 22, maka radius dari poligonnya saya buat 11. Lalu selanjutnya saya extrude, EXT, enter. Saya pilih poligonnya, enter. Lalu saya extrude ke bawah sejauh 8. Nah, di sini ulirnya masih berupa garis, maka saya akan membuat ulirnya berbentuk tajam. Saya buat REC, enter. Lalu saya letak di sini, ukurannya 2,2, enter. Di sini saya akan mengkopinya untuk mencontohkan nanti kemungkinan kesalahan. Lalu kotak yang pertama tidak saya rotasi, lalu kotak yang kedua saya putar, RO, enter. Saya pilih objeknya, enter. Saya pilih base point-nya di sini, lalu saya buat sudutnya 45. Jadi
Contoh yang pertama, saya akan mengekstrud kotak ini berdasarkan alur helix ini dengan cara sweep, enter, saya pilih objeknya, enter, lalu saya pilih alurnya. Maka hasil dari pembuatan ulir itu berbentuk seperti ini. Sedangkan baut yang kita tahu ulirnya tidak tumpul seperti ini, namun tajam. Maka saya akan mengembalikannya. Nah, saya akan menggunakan rectangle yang sudah dirotasi sejauh 45 derajat. Jadi yang ini saya hapus. Lalu saya sweep lagi. Sweep, enter. Saya pilih objeknya, enter. Lalu saya pilih alurnya. Ingat, untuk membuat objek yang akan di sweep, maka tinggi objek yang akan di sweep ini tidak boleh melebihi dari tinggi satu putaran, karena jika melebihi tinggi satu putaran maka AutoCAD tidak dapat menggunakan command sweep karena dia akan saling bertabrakan pada putaran-putaran berikutnya. Lalu saya pilih alurnya di sini. Nah, di sini terlihat lebih bagus. Lalu di ujungnya di sini masih tajam tabungnya, maka saya akan menggunakan perintah chamfer edge. Saya klik di view yang satunya ini, CHA chamfer edge, lalu saya tentukan distance-nya, distance 1 2, enter, distance 2 juga 2, enter. Saya pilih rusuk tabung ini, lalu enter untuk mengkonfirmasi, enter untuk mengkonfirmasi. Nah, sehingga bentuk baut ini tidak terlalu tajam pada ujungnya. Lalu selanjutnya saya akan mengurangi tabung tadi dengan ulir ini menggunakan subtract, komennya SU, enter. Saya pilih tabungnya yang akan dikurangi, enter. Lalu saya memilih objek pengurangnya, yaitu ulir tadi, lalu enter. Nah, di sini tabung yang telah kita buat tadi terpotong oleh bentuk ulir dari helix tadi. Lalu selanjutnya saya akan membuat bola agar kepala baut ini terlihat tidak terlalu tajam. Saya akan menggunakan view sebelah kiri, membuat bola dengan command spare, enter. Lalu saya masuk mode 2 poin, 2P, enter. Lalu saya mulai dari center di atas, saya hidupkan ortho mode, lalu saya seret ke bawah sejauh 50, enter. Nah, di sini saya akan menyeretnya ke atas. Saya klik di view sebelah kanan, lalu saya pilih bolanya, lalu saya seret ke atas sejauh 2 mili. Nah, kira-kira seperti ini. Escape untuk menghilangkan seleksi. Lalu saya akan menggunakan daerah perpotongan antara bola dan kepala baut dengan cara intersect, IN, enter. Saya pilih kepala baut dan bola, lalu enter untuk mengkonfirmasi. Sekarang bentuk kepala baut sudah terlihat tidak terlalu tajam. Lalu selanjutnya di sini antara batang ulir dan kepala baut masih belum bergabung, maka untuk menggabungnya saya buat union, UNI, enter. Lalu saya pilih kedua objek solid ini, enter untuk mengkonfirmasi. Sekarang baut sudah jadi. Mudah bukan? Selamat mencobanya. Terima kasih.